Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arya Sena Andika Wijaya yang sekarang merupakan mahasiswa program studi S2 Administrasi Rumah Sakit di Universitas Seraspati Indonesia. Dalam video ini saya akan berbagi dan membahas mengenai manfaat perkembangan teknologi di rumah sakit dalam era modern saat ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas bagaimana teknologi telah mengubah cara kami merawat pasien dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Baik, yang pertama mungkin sudah pada tahu ada teknologi diagnostik sehingga menyebabkan diagnosis itu lebih akurat. Teknologi diagnostik itu contohnya seperti mesin MRI, CT scan, mesin X-ray. Kemudian teknologi diagnostik sendiri telah mengalami kemajuan signifikan, memungkinkan diagnosa yang lebih cepat dan akurat. Kemudian alat-alat seperti MRI, alat-alat seperti CT scan dapat memberikan gambaran detail yang dapat membantu dokter dalam menentukan kondisi pasien dengan tepat sehingga perawatan dan penanganan di pasien dapat menjadi lebih akurat. Yang kedua, mungkin sudah pada tahu ada namanya telemedicine. Jadi telemedicine merupakan solusi utama untuk menjangkau pasien di daerah terpencil atau di dalam situasi yang sedikit sulit, di mana kunjungan langsung antara pasien dan dokter itu tidak memungkinkan. Dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dari rumah, dapat mengurangi waktu tunggu, misalnya dalam mengambil antrian, dan mempermudah akses ke perawatan medis. Kemudian yang ketiga sendiri mungkin yang masih paling baru daripada yang lain adalah teknologi robotik di dalam prosedur operasi. Jadi ada namanya robot bedah. Teknologi robotik sendiri telah membawa perubahan besar di dalam dunia bedah. Kemudian robot bedah itu memungkinkan operasi yang lebih presisi dengan risiko komplikasi yang lebih rendah dan mungkin waktu pemulihan yang lebih cepat bagi pasien juga. Jadi ini sangat penting untuk prosedur yang kompleks dan berisiko tinggi. Kemudian yang kita sering lihat juga dipasangkan di pasien yaitu adalah perangkat-perangkat monitoring kesehatan. Ya, jadi perangkat monitoring kesehatan ini memainkan peran penting di dalam memantau kesehatan pasien secara real time. Perangkat monitoring sendiri ini tidak hanya harus seperti yang digunakan di rumah sakit, tapi beberapa perangkat lain seperti smartwatch sehingga dapat menilai kesehatan pasien secara real time. Kemudian data-data juga dapat terrecord atau terkumpulkan seperti detak jantung, tekanan darah, dan dapat dianalisis oleh dokter untuk mendeteksi masalah kesehatan sejak dini dan melakukan intervensi dengan tepat waktu. Selanjutnya ada teknologi elektronik medical record atau EMR. Jadi EMR itu telah menggantikan catatan medis yang ditulis biasa menggunakan kertas dengan sistem digital. Nah, teknologi ini memungkinkan akses cepat dan mudah sehingga lebih informatif ke pasien. Ini juga meningkatkan koordinasi antar departemen, misalnya ada departemen interna dan departemen bedah. Nah, bisa melihat dari IMR pasien dan mengurangi kesalahan-kesalahan medis sehingga meningkatkan kualitas perawatan secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya ada terapi gen. Mungkin yang baru-baru juga ada teknologi genomik. Jadi teknologi genomik itu memungkinkan kita untuk memahami genetika individu dan risiko-risiko penyakit yang mungkin dapat dihadapi. Kemudian dari terapi gen sendiri, dia menawarkan cara baru untuk mengobati penyakit genetik dengan mengganti atau memperbaiki gen yang rusak dan membuka jalan untuk pengobatan yang lebih efektif dan personal. Selanjutnya, ada penggunaan blockchain atau rantai blok di dalam kesehatan. Nah, blockchain itu digunakan untuk memastikan keamanan dan integritas data kesehatan. Jadi, data-data riwayat pasien semuanya disimpan di blockchain.
Data pasien dapat disimpan dengan aman dan dapat diakses oleh profesional medis yang berwenang, memastikan transparansi dan privasi yang lebih tinggi. Kemudian ada juga penggunaan VR atau virtual reality dalam pelatihan medis. Jadi dokter-dokter yang sedang melakukan pelatihan baik prosedur bedah ataupun non bedah dapat menggunakan virtual reality dalam proses pelatihannya itu. Selanjutnya, yang terakhir ada teknologi AI atau Artificial Intelligence dan Machine Learning. Jadi AI dan Machine Learning ini telah membantu dalam mengelola data medis yang besar dan kompleks. Jadi AI ini dapat memberikan rekomendasi kepada dokter mengenai apa diagnosa pasien, apa rencana perawatan pasien, berdasarkan analisis-analisis dari data-data pasien, dan dapat membantu dokter untuk mengambil keputusan yang lebih informasional dan lebih akurat. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan yang sudah saya paparkan tadi, teknologi di rumah sakit telah membawa banyak manfaat, mulai dari diagnostik yang lebih baik hingga perawatan yang lebih personal dan efisien. Kemudian di masa depan kita dapat mengharapkan lebih banyak inovasi yang akan terus meningkatkan kualitas dan akses layanan kepada pasien. Terima kasih telah menonton video saya, dan mari kita terus mendukung kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan.